Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia yang fana ini, setiap muslim memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan di akhirat. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara yang penuh ujian dan cobaan. Namun, di tengah kesulitan dan perjuangan menjalani kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang dapat menjadi sebab keselamatan dari azab neraka. Salah satu petunjuk agung itu adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai 4 sifat atau karakter yang jika dimiliki oleh seorang muslim, maka ia akan dijauhkan dari siksa neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya membawa ajaran ritual semata, tetapi juga menanamkan akhlak mulia kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 4 jenis manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu hayyin, layyin, qorib, dan sahl. Keempat kata ini merupakan karakter yang mencerminkan kemuliaan akhlak, kelembutan hati, serta kemudahan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam era yang penuh dengan kebencian, emosi, dan keegoisan ini, menghidupkan kembali karakter-karakter ini adalah suatu keniscayaan. Pemahaman terhadap 4 karakter tersebut bukan hanya sebatas teori atau wawasan keislaman, melainkan harus menjadi bagian dari kepribadian dan kehidupan sehari-hari. Keempat sifat ini sejalan dengan visi besar Islam sebagai agama kasih sayang, kelembutan, dan kedamaian. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan menjelaskan secara panjang dan mendalam mengenai makna masing-masing karakter tersebut, dilandasi oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama, agar kita semua mampu meneladani dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang diharamkan atasnya api neraka? Yaitu setiap orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahl." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2488, dihasankan oleh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami nomor 2195. Hadis ini menunjukkan bahwa ada 4 sifat mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pemiliknya diharamkan dari api neraka. Mari kita bahas satu persatu secara panjang dan mendalam. Berikut adalah 4 golongan orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. 1. Hayyin, yaitu tenang, penuh wibawa, dan tidak tergesa-gesa. Sifat hayyin merupakan salah satu karakter agung yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam bahasa Arab, hayyin bermakna seseorang yang tenang, tidak mudah gelisah, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan jiwa yang stabil. Seseorang yang memiliki sifat ini cenderung berperilaku lembut namun penuh wibawa, sabar dalam menghadapi kesulitan, dan tidak menunjukkan sikap gegabah meski berada dalam tekanan. Sifat ini bukan hanya tampak dari raut wajah atau nada bicara, melainkan dari keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar umatnya bersikap hayyin, karena tergesa-gesa atau al-ajalah adalah sikap yang datangnya dari setan, sebagaimana disebut dalam hadis. Ketenangan itu dari Allah,
sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2012. Seorang hayin tidak terpancing oleh emosi sesaat. Ia memiliki ketenangan dalam berbicara, dalam bertindak, dan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks kepemimpinan, seorang yang hayin tidak mudah goyah oleh tekanan publik atau opini umum. Ia berpikir jernih, menimbang dengan adil, dan memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan maslahat. Dalam keluarga, seorang suami atau ayah yang hayin akan menciptakan suasana rumah yang penuh ketenangan. Dalam masyarakat, ia menjadi sosok peneduh yang mampu mendamaikan konflik dan menjaga stabilitas sosial. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah manusia hayin sejati. Dalam berbagai kisah, meskipun menghadapi hinaan, penolakan, bahkan ancaman, beliau tetap bersikap tenang. Salah satu contohnya adalah ketika beliau diludahi oleh seorang wanita tua di Makkah. Setiap kali beliau lewat, wanita itu meludahi beliau, namun Nabi tidak membalas. Suatu hari, wanita itu tidak melakukannya karena sakit, maka Rasulullah menjenguknya. Sifat hayin inilah yang kemudian melembutkan hati wanita tersebut hingga masuk Islam. Sifat ini menjadi tameng dari kegilaan dunia dan sekaligus menjadi bukti ketinggian akhlak seorang muslim sejati. 2. Lain, yaitu lembut hati dan lemah lembut dalam perilaku. Sifat lain menunjukkan kelembutan hati, kehalusan budi, dan keramahan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kata lain dalam bahasa Arab bermakna halus, tidak kasar, mudah dilenturkan. Dalam konteks manusia, orang yang lain adalah mereka yang berbicara dengan sopan, tidak menyakiti hati orang lain dengan kata-katanya, serta selalu menghindari konflik dan kekerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun, penguasa yang sangat zalim, untuk menggunakan kata-kata yang lembut. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat Toha ayat 43-44. Ayat ini menegaskan bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan senjata yang kuat dalam membimbing hati manusia. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam semua perkara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang lain adalah orang yang tidak mencari musuh dalam hidupnya. Ia selalu memilih untuk mendamaikan, bukan memprovokasi. Ia tidak keras kepala, tidak mudah marah, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan dalam konflik, ia lebih memilih untuk memaafkan daripada memperpanjang perselisihan. Dalam interaksi sosial, ia menyapa dengan senyum, berbicara dengan tutur kata yang lembut, dan mendengar dengan empati. Kelembutan adalah akhlak para nabi. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW tidak pernah membalas hinaan dengan kemarahan, tetapi dengan kesabaran dan kelembutan. Beliau memaafkan penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu. Beliau memaafkan orang-orang Quraisy yang memeranginya setelah Fathu Makkah. Semua itu karena kelembutan hatinya. Maka, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sifat lain, sesungguhnya ia sedang meneladani kekasih Allah dan termasuk dalam golongan yang diharamkan dari api neraka. 3. Qorib, yaitu dekat, rendah hati, dan tidak berjarak. Sifat qorib bermakna dekat, bersahabat, dan mudah bergaul. Orang yang qorib bukan hanya disukai oleh banyak orang karena keramahannya, tetapi juga karena tidak menampilkan sikap yang tinggi hati atau menjaga jarak berlebihan. Ia bisa diajak bicara oleh siapa saja, dari anak kecil hingga orang tua, dari kalangan bawah hingga pejabat. Sifat qorib merupakan manifestasi dari kerendahan hati yang sesungguhnya. Rasulullah SAW adalah sosok qorib sejati. Beliau selalu bisa dijangkau oleh siapa saja. Anak-anak kecil duduk di pangkuan beliau. Budak dan orang miskin merasa nyaman dekat beliau. Bahkan para sahabat menyebutkan,
Tidaklah Rasulullah menyambut seseorang kecuali ia merasa seolah-olah paling dicintai oleh Nabi. Sifat Qorib menjadikan seseorang dicintai karena kehangatannya dan kedekatan emosional yang ia bangun. Dalam kehidupan bermasyarakat, Qorib sangat penting untuk membangun harmoni. Seseorang yang Qorib akan menjadi sahabat semua kalangan, tidak memandang status sosial, dan tidak memilih-milih dalam berbuat baik. Ia bisa diterima oleh siapa saja, karena tidak memancarkan aura eksklusif atau membatasi diri dalam lingkungan tertentu. Dalam keluarga, sifat Qorib membuat orang tua lebih dekat dengan anak-anaknya, pasangan saling terbuka, dan rumah menjadi tempat yang nyaman. Sikap Qorib ini juga erat kaitannya dengan dakwah. Seorang dai yang Qorib lebih mudah diterima pesannya karena ia dianggap tidak menggurui, tetapi mengajak dengan persahabatan. Ini adalah pendekatan dakwah Rasulullah SAW yang sangat efektif. Maka tak heran, orang-orang yang memiliki sifat ini dijauhkan dari api neraka, karena mereka adalah perwujudan dari akhlak Rasulullah yang mencintai manusia dengan kasih sayang. 4. Sahl, yaitu mudah, memudahkan, dan tidak menyulitkan. Sifat Sahl adalah karakter agung yang menunjukkan bahwa seseorang tidak suka mempersulit urusan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Ia adalah pribadi yang memberi jalan keluar, bukan menambah masalah. Dalam bahasa Arab, Sahl berarti mudah atau memberi kemudahan. Seseorang yang Sahl akan terlihat dari sikap toleran, tidak kaku, fleksibel dalam aturan, dan tidak membebani orang lain dengan kesulitannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Permudahlah urusan orang, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi prinsip utama dalam interaksi sosial maupun dakwah. Seorang muslim yang Sahl tidak memperumit agama, tidak menyulitkan orang dalam urusan ibadah, dan tidak membuat orang lain merasa bersalah terus-menerus. Dalam praktik hidup, orang seperti ini tidak banyak menuntut, pemaaf, pengertian terhadap kekurangan orang lain, dan mampu menciptakan lingkungan yang nyaman. Sikap Sahl juga sangat penting dalam kepemimpinan, pengasuhan, pernikahan, dan semua aspek sosial. Seorang pemimpin yang Sahl tidak kaku dan represif, melainkan mendengarkan bawahannya. Orang tua yang Sahl tidak memberatkan anak, tapi membimbing dengan sabar. Guru yang Sahl dicintai murid-muridnya karena menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami dan menyenangkan. Rasulullah SAW sendiri adalah pemimpin yang Sahl. Ketika ada sahabat yang berbuat kesalahan, beliau menasihati tanpa menyakiti. Bahkan ketika ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid, beliau tidak memarahi, tetapi menasihatinya dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa memudahkan adalah bagian dari misi Islam itu sendiri. Maka, siapapun yang menghiasi dirinya dengan sifat Sahl, berarti ia telah menjadi refleksi dari rahmat Islam dan layak mendapatkan janji Nabi, dijauhkan dari api neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lebih dari sekadar menjauhkan seseorang dari api neraka, keempat sifat mulia yaitu hayyin, layyin, qorib, dan Sahl adalah cerminan dari pribadi yang matang secara spiritual, sosial, dan emosional. Seseorang yang mampu mengembangkan sifat tenang, lembut, ramah, serta mudah dalam berinteraksi dan memberi kemudahan kepada orang lain, sejatinya telah menghidupkan nilai-nilai luhur Islam dalam dirinya. Keempat karakter ini bukan hanya menyangkut hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga erat kaitannya dengan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memang mengajarkan kesempurnaan akhlak sebagai jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Karenanya, siapapun yang dengan sungguh-sungguh menanamkan sifat ini dalam dirinya, maka ia tengah menempuh jalan yang mulia, jalan yang menjauhkannya dari kemurkaan Allah dan api neraka. Di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk, konflik, dan kekerasan verbal maupun fisik, kehadiran orang-orang yang membawa ketenangan, kelembutan, kedekatan hati, dan kemudahan dalam urusan sangat dirindukan.
Mereka menjadi penyejuk bagi lingkungan dan teladan bagi sekitarnya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjanjikan bahwa keempat golongan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka bukan sekadar kabar gembira, tetapi sekaligus panggilan untuk bertransformasi secara pribadi. Kita semua memiliki peluang dan kemampuan untuk menjadi pribadi hayyin, layyin, qorib, dan sahl. Tinggal sejauh mana kita mau berjuang memperbaiki diri, memperhalus akhlak, dan menapaki jalan hidup sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang selamat dari siksa neraka dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.